Ini tuh hitam putih, saudara, di Alkitab. Jadi kalau saudara tanya, apa sih kehendak Allah buat saya? Ya ini, hitam putih. Nah sekarang kenapa saudara masih suka tanya, saya lagi cari kehendak Allah? Saya bilang, nyari apa lagi? Semuanya udah hitam putih. Kita akan belajar tentang kehendak Allah. Sebenarnya kenal Allah, kenal diri, tahu diri, dan secara khusus kita mau belajar tentang bagaimana memahami kehendak Allah, begitu ya saudara ya. Orang sering berpikir bahwa kita tuh harus menemukan kehendak Allah, dalam arti lalu ada banyak kehendak Allah di sana atau ada kehendak yang lain, lalu kita mesti pilih-pilih dan kita menemukan. Jadi pertanyaannya, apakah memang anak Tuhan nggak tahu kehendak Allah? Begitu poinnya, itu adalah itu. Mestinya sih tahu dong, mestinya begitu ya. Nah kita akan coba lihat. Sebenarnya nggak usah dicari-cari, udah dikasih begitu ya. Tinggal persoalannya kita mau nggak gitu. Nah, contohnya misalnya gini saudara, kalau kita beli barang elektronik, ya misalnya kita beli TV, biasanya kan ada user manual. Nah itu yang manualnya itu untuk bagaimana menggunakan TV itu, mengoperasikannya secara optimal sesuai dengan tujuan pabriknya, itu kita harus merujuk kepada user manualnya begitu ya. Dan kita tahu bahwa user manual ini hanya untuk TV, begitu kan ya. Kita nggak pakai buat radio kan, nggak nyambung lah saudara. Orang ini handbooknya buat TV, kok masa kita terapkan ke radio, kan nggak nyambung. Yang buat TV ya buat TV lah, begitulah. Yang buat radio, gitu kan ya. Nah, sekarang saudara, demikian juga dengan saudara dan saya sebagai manusia. Saya ini siapa, begitu ya. Nah sekarang siapanya ini menurut siapa, itu kan poinnya. Kan intinya adalah saudara, saya ini siapa, bukan apa itu beda lagi kan, saudara bukan benda ya, dan saya ya. Nah jadi kalau kita lihat sebagai siapa ini, kita juga punya manualnya, kita juga punya buku pegangannya, yaitu apa? Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita, yang disebut juga Wahyu Khusus, firman Tuhan, di mana Tuhan menyatakan kenapa saya ada di dunia ini, untuk apa saya diciptakan. Nah, jadi oleh karena itu di dalam penciptaan ini kita harus tahu dengan jelas posisi saya ini ada di mana. Ya, jadi pada waktu Tuhan mengatakan kita diciptakan menurut gambar Allah dan komentar Tuhan, kalau saudara perhatikan di Kejadian pasal 1, mulainya kan Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, semua apa nih yang diciptakan ya. Lalu Tuhan bilang baik, baik, baik. Begitu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar Allah, komentar Tuhannya sungguh amat baik. Nah, jangan lupa nih, pada waktu manusia diciptakan ini telanjang ya, belum punya apa-apa, belum melakukan apa-apa, ya, belum mencapai apa-apa, dia sudah oleh Tuhan diberi kriteria sungguh amat baik. Nah, sekarang apa sih maksud kenapa? Kapan saya ini sungguh amat baik? Nah, saudara, relasi kita itu yang kita sebut kenal Allah, kenal diri, tahu diri, ini nih, saudara. Nah, sekarang di dalam penciptaan ini, maka saudara dan saya harus tahu siapa ciptaan, siapa pencipta. Gitu kan ya. Nah, sebagai pencipta, dia adalah pemilik dari semua ciptaannya. Itu kan kalau pabrik kan ini hak ciptanya, ini punya saya, kalau mau itu kalau saya jual baru bisa beli, gitu kan ya. Nah, jadi siapa pemilik dan siapa milik. Lalu sebagai pencipta juga melalui firman Tuhan, dia memperkenalkan diri sebagai Tuan dan kita sebagai hamba pengelola. Pengelola taman, kan kita dipercayakan taman, yaitu dunia dan segala isinya. Disuruh dikelola, bukan dieksploitasi, ya saudara ya, jangan lupa tuh. Nah, jadi kita ini dalam relasi dengan Tuhan, kita harus tahu bahwa dia pencipta, saya ciptaan. Dia pemilik, saya miliknya. Dia Tuan, saya hambanya. Nah, jadi ini makanya dalam bersikap, ya tahu diri lah, begitu ya. Jangan lupa nih, kita ini semuanya ciptaan, termasuk diri saudara dan saya adalah punyanya Tuhan. Kita nggak ikut punya. Kita hanya dititipkan untuk apa? Baik tubuh kita dikelola dengan baik, begitu kan ya? Sesuai dengan aturan. Kalau mau tahu gimana, mesti ke manualnya, yaitu
firman Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke situ, kita kenal dulu nih siapa Allahnya, ya. Saya ingin kita bersama-sama, saya ajak, kita buka saudara Roma 11 nih ya, Roma 11. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-11. Nah, Roma 11, kita coba lihat ayat yang ke-33, ya, mulai 33 sampai 36. Di situ dikatakan demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Lihat kan semua milik dia kan? Jadi dia mah nggak berutang sama siapa-siapa, saudara ya. Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi yang pertama, saudara, arti dari ayat ini ya, saya coba jelaskan. Yang pertama, Allah kita itu adalah Allah yang mandiri. Dia tidak bergantung kepada siapa atau apapun juga. Baik keberadaannya, dia tidak harus diadakan oleh yang lainnya. Dia mandiri, ya. Karena apa, saudara? Di dalam hukum sebab akibat itu hanya akibat yang harus ada sebabnya. Tapi sebab itu tidak perlu ada akibatnya. Jadi dalam arti begini, saudara. Semua yang ada ini harus disebabkan oleh yang ada duluan. Betul ya? Nggak bisa yang nggak ada menghasilkan yang ada. Jadi itu harus ada dulu menghasilkan yang ada. Makanya karena harus ada yang ada dulu untuk menghasilkan yang ada selanjutnya, maka harus ada penyebab awal yang tidak boleh tidak ada. Jadi makanya Roma 1 mengatakan Allah itu adalah penyebab dari segala sesuatu. Dia bukan akibat. Makanya jangan nanya begini, kalau dunia disebabkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, Allah diciptakan oleh siapa? Nah, itu bukan pertanyaan yang benar, saudara. Karena yang disebut dengan penyebab awal kan harus selalu ada, gitu kan, kekal. Jadi ya nggak usah diciptakan sama siapa-siapa, begitu kan ya. Nah, jadi pertama keberadaannya mandiri. Juga keberlangsungannya tidak bergantung. Makanya kita nggak usah ngasih persembahan. Jadi jangan sok penting, kalau ngasih persembahan kayaknya tuh ini punya saya, ingat nggak ikut punya, cuma dititipin. Nah, Tuhan sekarang bilang, ayo kasih ke gereja, gereja perlu nih ada pelayanan. Nah, jadi saudara, keberlangsungan Allah juga mandiri. Pengetahuan Allah juga mandiri. Jadi Allah tuh nggak perlu cari tahu dulu, dikasih tahu dulu, baru dia jadi tahu. Enggak, dia selalu tahu dan taunya sempurna. Dari semua yang diciptakannya, sampai detil-detilnya. Begitu loh ya. Saudara, sampai kalau bicara DNA, saudara sampai kepada semua unsur yang ada di tubuh, Tuhan tahu sedetil-detilnya. Jadi dia mandiri. Ingat ini, karena ini kaitannya erat nih nanti dengan topik kita tentang mencari kehendak Allah. Yang kedua adalah utuh. Oleh karena dia itu mandiri dan dia tahu sesuatu, maka dia itu utuh. Dalam arti begini, saudara, pada waktu dia berpikir, pada waktu dia memutuskan, pada waktu dia bertindak, Tuhan itu tidak terpilah-pilah. Karena soalnya kenapa saya katakan gini? Karena jemaat tuh suka nanya begini sama saya, kalau Tuhan kasih, kenapa enggak begini? Nah, saudara jangan lupa, Allah itu bukan hanya kasih saja, tapi Allah juga adalah Allah yang adil, ada Allah yang Maha tahu, kan sifat-sifatnya semuanya itu ada pada Allah. Jadi kalau Allah bertindak secara utuh semuanya, begitu ya. Dalam mengambil keputusan semuanya adilnya, ada Maha taunya, ada Maha hadirnya, ada Maha kasihnya, ada, dan selanjutnya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, dia adalah Allah yang sempurna. Keberadaannya sempurna, pengetahuannya sempurna, sifatnya sempurna, karena semuanya utuh dan dia tidak ada yang dia tidak tahu. Lihat ini saudara ya. Makanya saudara, semua yang Tuhan buat, semua yang Tuhan tetapkan, ya, aturan main, tujuan, makna, nilai, pasti oke dan sempurna. Udah dipikirkan. Lihat ini, kalau kita kan suka begini, aduh nggak kepikir gitu kan ya, karena kita nggak tahu. Kalau Tuhan ingat selalu tahu dan tahu semuanya dengan sempurna. Oke, nah selanjutnya saudara. Nah, jadi apa
Apa artinya Tuhan menciptakan saudara sebagai gambar Allah? Ini tujuan, ada tujuannya kan, namanya juga Dia yang buat, begitu kan ya. Nah, tujuannya adalah supaya kita ini melalui keberadaan kita, bahkan seluruh ciptaannya, kalau kita mengacu kepada Mazmur pasal 1, seluruh ciptaan itu harus merefleksikan siapa penciptanya. Jadi dengan kata lain, kalau orang lihat, memperhatikan diri kita, maka orang akan lihat, aduh luar biasa ya, karena saudara dan saya itu jauh lebih canggih daripada robot loh saudara. Saudara dan saya itu lebih canggih daripada semua ciptaan yang lain, makhluk yang lain. Apakah saudara pernah melihat begini anjing nih ya, waktu saudara kasih daging nih ya, saudara pernah lihat tuh anjing mikir, dia liatin anjing, liatin daging yang dikasih saudara, terus dia bilang, kayaknya nih kalau dijadiin semur enak nih. Nah, saudara, langsung aja dimakan. Nah, kalau manusia lihat yang dengan kreativitas, dengan hikmat yang Tuhan berikan, dia bisa buat robotnya aja, dia bisa buat, saudara. Nah, jadi kita lihat pada waktu orang melihat saudara dan saya, begitu spektakulernya, orang bilang luar biasa ya yang buat kamu. Nah, lalu pada saat kita menghasilkan sesuatu, maka Tuhan juga yang buat kita yang dipuji. Luar biasa Tuhan kamu yang bisa buat kamu sedemikian rupa sampai kamu bisa buat artificial intelligence atau robot yang luar biasa. Nah, jangan lupa ini yang ini nih. Semua kan punya Tuhan. Jadi pada waktu kita olah taman Tuhan ini, ya dunia ciptaan Allah, lalu jadi robot, itu tetap kan tuh robot punya Tuhan. Orang semua bahannya punya Tuhan, kitanya sendiri punya Tuhan kok. Makanya pada waktu kita kasih robot itu, atau kita masakan kita ini kasih ke orang, tetap terima kasihnya bersama siapa? Sama Tuhan. Segala puji dan puja. Makanya Roma 11 ayat 36 mengatakan, semuanya adalah kembali kepada Tuhan. Itu artinya menjadi gambar Allah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Jadi pada waktu dikatakan sungguh amat baik, itu adalah pada saat kita berfungsi sebagai manusia sebagaimana seharusnya. Di mana si kita ini seperti yang dikatakan di Mazmur 19, seluruh ciptaan termasuk manusia betul-betul mencerminkan siapa Allah sebagai pencipta, sebagai pemilik, sebagai Tuhan. Jadi dia yang memberi tujuan dan aturan main bagi kita sekalian. Maka seharusnya yang Tuhan harapkan dari saudara dan saya, bahwa di mana saya dan aktivitas saya seluruhnya terfokus hanya apa? Untuk menyenangkan Tuhan saya. Jadi saudara dan saya memang diciptakan untuk itu. Sehingga seluruhnya hidup kita ini seharusnya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Terfokusnya hanya pada Tuhan. Nah, persoalannya pada waktu manusia jatuh, manusia itu memilih untuk tidak taat. Sehingga akhirnya jadinya seperti ini. Manusia ingin dia yang jadi Allah, fokusnya dialihkan kepada dirinya. Makanya manusia mau orang lihat saya yang dipermuliakan. Nah, yang ironisnya adalah manusia yang tadinya telanjang itu mempunyai wibawa ilahi, gambar Allah, yang itu saja sudah sungguh amat baik, setelah jatuh ke dalam dosa. Lihat, manusia error nih cara berpikirnya, tidak mengacu lagi kepada Allah, melihat dirinya itu sebagai gambar Allah itu tidak cukup. Makanya didandanilah dirinya dengan segala macam, begitu kan ya, pakai pakaian dengan merek tertentu, makin terkenal mereknya, makin mahal barangnya, merasa lalu karena apa? Dia ingin jadi Allah, ingin kinclong, maka dia dandanin dirinya sedemikian rupa supaya orang lihat saya dipermuliakan. Lalu pada saat saya menghasilkan sesuatu, saya yang dipuji dan dipuja, dikatakan, aduh, cuman kamu yang bisa begini, luar biasa ya kamu. Nggak ada tuh Allahnya. Nah, pada waktu kita menolong orang, yang kita kehendaki adalah orang terima kasih dan merasa berhutang kepada saya. Nah, jadi ini kan nggak tahu diri kan, benar kan ya? Karena mestinya kan terima kasih ke Tuhan, terus dia pikir ini punya dia. Makanya ayatnya jadi diganti Roma 11 itu. Sebab segala sesuatu adalah dari saya dan oleh saya dan kepada saya. Bagi sayalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, sekarang lihat, jadi akhirnya lihat ini. Tujuan saya dari gambar Allah jadi gambar saya. Maka tujuan ini yang saya tentukan, nilainya saya tentukan, maknanya saya tentukan, aturan main saya tentukan. Ingat saudara dan saya ini setelah jatuh ke dalam dosa, ini kedagingan, ini keinginan kita untuk menjadi sama dengan dunia ini masih ada. Kita tuh masih itu pencobaan, itu tantangan yang kita hadapi. Karena salah satu kebutuhan dasar manusia itu diterima orang.
Jadi kalau kita lain sendiri kan nggak enak, begitu kan ya. Tapi kalau kita ada orang, contohnya begini, karena akhirnya manusia itu memikirkan ini, saya itu oke atau tidak oke, ditentukan apa yang saya punya, apa yang saya bisa, apa yang saya capai, apa yang saya tahu. Lalu saya kenal siapa, begitu ya. Saya ini dikenal siapa. Jadi orang tuh lihat aja remaja zaman sekarang. Itu saya ingat pada waktu itu saya pulang dari pelayanan di Jakarta. Itu kan saat punya apartemen di mana saya biasa tinggal di Central Park Residence itu, jadi saya balik. Saya lihat kok macet, semua arah ke Central Park itu macet. Saya pikir ada apa? Saya udah curiga nih karena dulu pernah punya pengalaman yang sama. Saya bilang ini ada orang Korea datang nih pasti ini. Ya. Sungguhan saudara. Itu lalu diceritakan katanya itu tuh Central Park tuh sudah mulai didatangi. Padahal itu yang itu bintangnya itu tuh baru datangnya jam 3. Tapi dari jam 8 pagi mereka sudah penuh. Sudah full di luar di dalam, kan di luar sebenarnya nggak bisa lihat apa-apa ya. Yang di dalam full dan jauh sekali dari panggung itu. Tapi pada waktu diwawancara, saudara, itu anak-anak, itu pemuda, laki-laki, perempuan, tua, muda, gitu saudara. Karena ibu-ibu juga suka drakor ya. Lalu dibilang gini, nggak apa-apa lihat dari jauh juga, pokoknya saya udah lihat. Jadi kalau ada orang tanya, kamu udah ketemu? Udah, padahal masih saudara jaraknya 100 meter begitu ya. Juga enggak. Udah, katanya begitu kan ya. Nah ini saudara, lihat ini, saya itu tidak mau ketinggalan. Makanya ada istilah FOMO, ya betul ya saudara. Fear of missing out, gitu ya. Jadi saya tuh kalau orang tahu, saya nggak mau sampai ketinggalan nggak tahu. Kalau orang punya, saya nggak mau sampai ketinggalan saya nggak punya. Orang bisa, saya nggak mau ketinggalan sampai saya nggak bisa. Nah akhirnya lihat ini, saya menentukan diri saya itu berdasarkan ukuran yang manusia bentuk sendiri dan akhirnya menjadi ukuran manusia. Nah, sehingga akhirnya lihat ini saudara. Lihat ini ya gambarannya. Seharusnya saya ini gambar Allah. Tapi saya menjadi gambar saya. Lalu firman Tuhan mengatakan, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi di mata Tuhan, saudara, semua ini nih yang sama dunia nih, wah, penampilan, pengetahuan, pencapaian, pemilikan itu oke kalau saudara punya, sepunya-punyanya. Apapun yang saudara punya menurut ukuran dunia, saudara dan saya oke. Lalu firman Tuhan bilang apa? Tidak berguna. Tidak baik. Kenapa? Karena kalau saya biasa pakai arah ya saudara ya, Tuhan ciptakan saudara ke arah sini. Dan pada waktu ke arah sini, saudara dikatakan sungguh amat baik. Jadi pada waktu saudara ke arah sini, walaupun penampilan, pengetahuan, pencapaian, pemilikan menurut dunia oke, di mata Tuhan tetap tidak berguna. Karena Tuhan menciptakan saudara dengan tujuan ke sini. Menjadi gambar Allah, orang lihat saya, Allah yang kelihatan. Sekarang saudara berpaling, tidak mau yang aturan main Allah, saudara menjadi gambar saya. Orang lihat saya, lalu yang saya yang kelihatan. Ya tidak berguna lah buat Tuhan, saudara ya. Dan di mata Tuhan jelas jadi tidak baik begitu. Makanya Tuhan bilang tidak ada yang baik, not even one, tidak ada satu orang pun. Nah lalu Tuhan kan bilang sama kita, Tuhan itu sayang banget sama kita. For God so loved, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, kalau yang arahnya ke sini, yang salah arah, yang tujuannya dari saya oleh saya kepada saya, waktu dibilang, kalau Tuhan benar-benar sayang sama saya, yang ada di pikiran kita adalah apa? Saya dapat tahu yang saya mau tahu. Saya dapat bisa apa yang saya mau bisa. Saya bisa dapat punya apa yang saya mau punya. Saya bisa dapat capai apa yang saya mau capai. Nah sekarang persoalannya isinya kan nggak itu ya saudara ya. Di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terus yang dikasih siapa saudara? Kristus. Dan sekarang tujuan Kristus itu lihat saudara, Allah itu sebagai pencipta. Dia yang berdaulat, namanya dia pencipta, dan dia maha Allah loh. Dan dia yang berdaulat, dia yang maha kan, gitu kan? Dia yang menentukan, bukan dia yang Allah yang di faktor penentu, bukannya kita. Dan Allah dia Allah yang selalu terlibat. Karena Allah mengatakan dia kalau ini dunia ini dan manusia, Allah tidak terlibat, diberhentiin aja oksigennya, matilah kita semua gitu kan ya saudara ya. Nah dia adalah Allah yang adil dalam arti lihat ini, saudara perhatikan ya, pencipta, berdaulat, terlibat,
adil, kalau saudara mau tambahkan kasih dan sebagainya, itu ya saudara lihat. Ini akan berjalan, ini akan terjadi sesuai dengan siapa Allah. Tujuannya, standarnya, tatanannya, aturannya bagi manusia dan seluruh ciptaan. Jadi pada waktu dia terlibat bertindak, memastikan semuanya itu terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan dari semula pada waktu dia menciptakan. Sehingga makanya Tuhan bilang gini, karena begitu besar kasih Allah, Tuhan bilangnya gini, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya, ini tujuannya, bukan sekedar mindahin manusia dari neraka ke surga. Enggak, tujuannya ini saudara, supaya manusia itu tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi tujuannya penebusan itu adalah supaya kita kembali menjadi manusia versi Allah. Jadi berhenti hidup di sini, kembali hidup ke arah yang benar. Itu tujuannya. Nah, makanya lihat ini saudara, kan jadinya kembali ke sini. Ini tuh hitam putih saudara di Alkitab. Jadi kalau saudara tanya, apa sih kehendak Allah buat saya? Ya ini, hitam putih. Nah sekarang kenapa saudara masih suka tanya, saya lagi cari kehendak Allah, saya bilang, nyari apa lagi? Semuanya udah hitam putih. Karena persoalannya begini, kan kehendak Allah itu firman Tuhan kan, ini ya, ini nih hidup ini dan semua aturannya. Saudara, firman Tuhan itu diberikan untuk hidup ke arah sini. Bukan hidup ke arah sini. Tapi sekarang saudara ini ya, yang seharusnya kan sudah jadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, tapi saudara di dalam kehidupan ini, saudara ini tidak selalu memikirkan apa yang dipikirkan, yang seharusnya dipikirkan. Lihat nih saudara, kalau setiga kan bilangnya begini nih, yang di sini nih ya, anak-anak Tuhan nih ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Nih di atas nih, bukan yang di sini nih. Yang di sini nih, di atas di mana? Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Makanya kan Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. It's not about me anymore. Ini adalah semua hidup saya ini adalah tentang Tuhan, dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Maka sebab kamu telah mati dalam hidupmu, tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Jadi apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, jadi lihat ini. Makanya ayat-ayat ini nih, ya. Firman Tuhan kan mengatakan di Mazmur 23, kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jujur, saudara benar selalu merasa tidak kekurangan? Terus Tuhan bilang, dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Jujur, saudara selalu merasa dibaringkan di padang rumput hijau? Dibawa ke air yang tenang? Lihat ini saudara, kalau kita anak Tuhan, tapi pola pikir dan pengharapan kita masih ke arah sana, kita akan terus bertanya, kenapa bukan padang rumput? Karena padang rumput kita adalah padang rumput, punya siapa, bisa apa, lihat nih saudara, tahu apa. Nah ini nggak cocok saudara, firman Tuhan itu manual itu, firman Tuhan itu diberikan untuk hidup ke arah sini. Kalau hidup ke arah sini, semua firman Tuhan dari Kejadian sampai Sabtu, udah hitam putih, nyambung saudara. Makanya kenapa orang-orang Kristen, ya lihat anak-anak Tuhan, yang hidupnya ke arah sini, dan tujuannya hanya untuk nyenengin Tuhan. Contohnya Paulus. Kan ada yang nggak enak duri. Minta diangkat. Nggak diangkat kan? Dia demo nggak waktu nggak diangkat? Enggak tuh. Dia terus, ya udah semua sampah. Kenapa? Karena arah sini Tuhan diangkat, nggak diangkat, nggak efek buat saya. Selama saya dekat sama Tuhan, selama Tuhan oke sama saya oke. Jadi bagi dia yang disebut dengan kehendak Tuhan adalah jadi yang Tuhan mau. Makanya sekarang tinggal saudara saya dan saya bagaimana? Doanya sih gaya di doa Bapa kami ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sungguh. Baru masuk ke bagian yang berikanlah kami makanan yang secukupnya. Gitu kan ya Tuhan bilang ya. Pikiran kita apa? Secukupnya. Kesini arahnya. Cukup buat beli villa, cukup beli baju mahal, cukup buat jalan-jalan keliling dunia. Padahal maksud Tuhan, berikanlah kami makanan kami cukup untuk hidup dan mati bagi Tuhan.
cukup untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya saudara baca di Ibrani pasal 11. Itu orang-orang Kristen. Saudara, nggak semua anak Tuhan itu dilepaskan seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego sama Daniel. Iya sih dilepaskan, nggak jadi dibakar, Daniel nggak jadi dimakan singa. Tapi ada banyak orang Kristen lainnya yang dibakar hidup-hidup. Yang lalu dia dimakan oleh binatang buas. Nah, mereka ada yang digergaji, malah dikatakan di Ibrani 11. Dan mereka oke, karena bagi mereka apa? Mereka juga sadar dunia ini tidak layak bagi mereka. Itu Tuhan bilang. Yang layak bagi mereka adalah bersama dengan Tuhan. Untuk yang sepatutnya maksudnya. Karena saudara dan saya adalah manusia yang diciptakan sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Sampai di sini.